Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Hari ini jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelum belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ya, kita semangat pagi. Sudah sarapan semua ya? Siapkan bukunya. Kita belajar hari ini tentang, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang muatan IPA, tentang rangkaian listrik campuran. Jika kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri dan paralel, maka di subtema 3 pembelajaran 3 hari ini kita akan mempelajari rangkaian listrik campuran, yaitu dari rangkaian seri dan paralel. Oke. Di sini ada sebuah gambar ya, rangkaian lampu. Rangkaian lampu bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 baterai, kemudian ada saklar dan ada lampu. Perhatikan ada berapa lampu, L1, L2, L3, dan L4, sedangkan saklarnya ada 3, S1, S2, dan S3. Teks eksplanasinya saya bacakan ya, disimak. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 atau hanya L3 dan L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyediakan lampu sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks. Kemudian selanjutnya anak-anak bisa memperbaiki. Teksnya tadi dibuka lagi ya, diperhatikan lagi. Di situ banyak terdapat kata-kata yang tidak baku serta kalimat yang tidak efektif. Nanti kalian bisa mendaftar kosakata yang tidak baku apa saja, nanti ditulis di tabel, kemudian perbaikannya bagaimana. Demikian juga untuk kalimat yang tidak efektif bisa ditulis di sini, kemudian coba untuk diperbaiki bagaimana bentuk kalimat yang efektif. Ini ya untuk tugas yang pertama. Selanjutnya, sekarang coba temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Ada berapa paragraf tadi? Paragraf 1, topik masalahnya apa, dibaca kembali. Paragraf 2, penjelasannya bagaimana ya, ambil informasi pentingnya, catat informasi pentingnya. Kemudian paragraf 4, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Anak-anak nanti bisa membuka kembali teksnya. Selanjutnya dituliskan informasi penting yang terdapat dalam teks tadi. Nah, sekarang kalian akan belajar untuk menjadi seorang penemu cilik.
Kegiatannya ayo mengamati. Temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada satu ruangan yang ada di rumah kalian. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih satu ruangan di rumah yang kalian sukai. Amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di ruangan tersebut. Nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang mati. Catat hasil pengamatan kalian. Gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Sampaikan nanti hasilnya pada folder penyerahan tugas di Classroom. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih.